SMA Negeri 3 Surakarta termasuk salah satu sekolah tertua yang berada di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, sekolah ini bernama SMA Negeri Margoyudan Surakarta yang kemudian dipecah menjadi 3 sekolah negeri, yaitu SMA Negeri 1, 2, dan 3. Pada tanggal 1 Agustus 1958, diperingati sebagai hari lahirnya SMA Negeri 3 Surakarta. SMA Negeri 3 Surakarta memiliki 2 kampus yang berlokasi di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 143 Warungmiri dan Jalan Prof. B.J. Johannes nomor 58 Kerkov. Berbagai macam prestasi telah diraih, baik dari bidang akademik dan non-akademik, dari tingkat kota madya sampai dengan tingkat internasional. Alumni, banyak sekali alumni lulusan yang menjadi tokoh. Untuk itulah, tanggal Agustus 2019, dibuatlah wadah alumni bernama Rumah Tiga, tujuan untuk mempererat dan mempersatukan tali silaturahmi dan menghimpun potensi serta pemikiran alumni dan berperan aktif dalam berkarya dan mengabdi untuk kemajuan alma mater. Dalam perjalanannya, Rumah Tiga aktif berkontribusi dalam program untuk sekolah, guru, karyawan, siswa, serta alumni melalui program diantaranya pembangunan dan renovasi 10 titik hibah, pembuatan 7 program peningkatan kualitas pendidikan atau 7 PPKP, serta pembentukan kompetisi sains nasional atau KSNKO. SMA 3 Surakarta sebagai sekolah penggerak satu-satunya di kota Surakarta dan juga merupakan pemenang Adiwiyata. SMA Negeri 3 Surakarta selalu maju dan moncer bersama Rumah Tiga. Kebanggaan kami semua bersaudara, bersedia mengerti, menjunjung tinggi Rumah Tiga dalam bineka tunggal ika, berdamai bakti hasilkan karya nyata, untuk amanah dan alumni kita. Langkah bina satria muda, bersinergi demi bangsa. Bersatu kita wujudkan mimpi ini dengan semangat di Dharma Jaya. Berjaya, sukses selamanya bersama Rumah Tiga, jayakan Indonesia, menjunjung tinggi Rumah Tiga tercinta dalam bineka tunggal ika, berdama bakti hasilkan karya nyata, untuk amanah dan alumni kita. Langkah bina satria muda, bersinergi demi bangsa. Bersatu kita wujudkan mimpi ini dengan semangat di Dharma Jaya. Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Rumah Tiga. Yang kami hormati Dewan Penasehat Rumah Tiga, Ketua Umum Rumah Tiga, Kepala SMA Negeri 3 Surakarta, Bapak Ibu Guru, karyawan staf SMA Negeri 3 Surakarta, perwakilan alumni SMA se-Surakarta, pengurus Rumah Tiga dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara buka bersama Rumah Tiga dengan tema 5 tips hidup sukses, bahagia, dan berkah dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Umum Rumah Tiga. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Acara yang keempat, sambutan Dewan Penasehat Rumah Tiga. Acara yang kelima, renungan dan tausiah oleh Ketua Dewan Penasehat Rumah Tiga. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang ketujuh adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Oleh karena buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Ketua Umum Rumah Tiga kepada Ibu Monica, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Ferry Warjio, Ketua Dewan Penasehat Rumah Tiga, sekaligus Gubernur Bank Indonesia, beserta penasehat lainnya. Yang saya hormati Bapak Agung Wijayanto, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Solo, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Nugroho Joko Prastowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surakarta beserta jajarannya, dan yang saya hormati tamu undangan perwakilan alumni SMA Solo Raya, dan yang saya banggakan pengurus alumni dan siswa SMA Negeri 3 Surakarta. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore ini kita sehat walafiat, penuh semangat dan kegembiraan menyambut hari kemenangan setelah hampir 1 bulan setelahnya kita menunaikan ibadah puasa. Perlu saya sampaikan bahwa acara rangkaian Ramadan dan halal bihalal Rumah Tiga saat ini adalah yang pertama setelah hampir 3 tahun Rumah Tiga berdiri. Diawali dengan tadi pagi kita adakan bakti sosial untuk para siswa, guru honorer, kemudian guru purna tugas, dan juga untuk alumni dan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar sekolah, juga masyarakat sekitar rumah karyat. Dan kemudian dilanjutkan sore ini ada renungan Ramadan yang akan dibawakan nanti oleh Mas Ferry Warjio, dan kemudian akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang akan dihadiri oleh perwakilan siswa dan guru, kemudian alumni dan tamu undangan alumni sekolah lainnya di Kota Solo yang kebetulan sudah ada beberapa yang hadir. Dan tujuan dari rangkaian acara ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi antar alumni lintas angkatan yang tergabung dalam keluarga besar Rumah Tiga beserta para tamu undangan sekolah lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan seperti ini akan banyak mendatangkan manfaat khususnya buat alumni sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri tahun ini banyak mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Tiga, Widya Karma Jaya.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Monik atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, sambutan oleh Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Kepada Bapak Agung Wijayanto, SPD, MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, sekaligus Dewan Penasehat Rumah 3, Bapak Peri Warjio, beserta jajaran penasehat Rumah 3, yang saya hormati Ibu Ketua Umum Rumah 3 beserta jajarannya, Gubernur Bank Indonesia, perwakilan alumni SMA Kota Surakarta yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Pendidik, tenaga kependidikan, serta anak-anakku yang pada sore hari ini bersama-sama kita melaksanakan salah satu kegiatan yang dalam hal ini diinisiasi oleh hari ini mengambil tema meraih keberkatan bersama Rumah 3 dan SMA Negeri 3 Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu, bagi Mas Mbak yang mungkin saat ini dalam perjalanan untuk mudik ke Surakarta, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, selamat sampai di rumah kembali, karena hari ini adalah dua hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk itu saya bersama jajaran guru, karyawan, siswa SMA Negeri 3 Surakarta mengucapkan selamat menyongsong Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan antara Rumah 3 dan SMA Negeri 3, antara sinergi dan kolaborasi yang sudah terbangun luar biasa dengan berbagai programnya yang sangat bermanfaat bagi Rumah 3. Untuk itu pada Ramadan 1443 Hijriah ini, seiring dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, salah satu tujuannya adalah membentuk insan yang bertakwa. Untuk itu saya mengapresiasi kegiatan ini, mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penasehat Rumah 3, Pak Peri Warjio, yang berkenan untuk memberikan tausiah, memberikan semangat, motivasi kepada kami semua, kepada jajaran SMA Negeri 3 Surakarta, guru, karyawan, dan anak-anak semua. Dan mudah-mudahan pada tahun ini, Ramadan tahun ini, kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, sehingga apa yang menjadi
tujuan utama dari Ramadan ini membentuk insan yang bertakwa menjadi terwujud bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pada kegiatan sore hari ini. Yang kami hormati, baik Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan oleh Dewan Penasehat Rumah Tiga. Oleh karena itu, kepada Prof. Hendra Julianto, kami silahkan. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas, sudah jelas suaranya? Sudah jelas suaranya? Kedengaran suaranya? Sudah Pak, kedengaran. Kedengaran ya? Oke, terima kasih. Jadi saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para penasihat Rumah Tiga, yang terhormat Bapak Agung Wijayanto sebagai Kepala Sekolah Rumah Tiga, yang terhormat Bapak Joko sebagai perwakilan dari BI, yang terhormat para guru dan juga para organis yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang terkasih para adik-adik yang pada kesempatan sore ini bisa berkumpul bersama di hari yang bahagia ini, kita bisa melaksanakan acara ini. Dan juga kepada secara spesial pada Ketua Rumah Tiga, Mbak Monika, yang sudah bekerja keras dengan timnya untuk menyelenggarakan acara yang berbahagia pada sore hari ini. Jadi suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara di sore hari ini, yang mewakili salah satu dari Dewan Penasehat di Rumah Tiga. Tentu kita sudah menanti-nanti hari yang bahagia ini, terutama kita terutama yang Muslim yang sudah menunggu beberapa hari cukup lama, dan ini di ujung daripada hari kebahagiaan dan kemenangan. Sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Nah, satu hal yang menarik adalah bagaimana perjuangan yang dilakukan untuk mencapai hari kemenangan dan hari kebahagiaan yang membanggakan ini. Halo? Halo? Saya didengar? Atau mute? Masih didengar, Prof. Hendro. Oh ya, terima kasih. Nah, hari-hari ini kita pasti mendengar suatu berita yang kita tunggu-tunggu, yang ini suatu momen yang memang selalu dirindukan oleh semuanya, yaitu adalah momen mudik.
Ya. Momen mudik ini terutama bagi yang berada di luar kota, ini adalah suatu kesempatan yang ditunggu-tunggu dan bahkan sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Sehingga persiapan pun juga tidak hanya dari pemudiknya saja, tetapi juga dari segi pemerintah yang sudah menyiapkan bagaimana supaya mudik itu lancar, ya, sehingga semuanya bisa sampai di rumah, ketemu orang tua, kemudian silaturahmi, dan saling berbagi kasih tentunya di kampung halaman. Nah, kita lihat bahwa mudik ini suatu perjuangan yang luar biasa. Ya. Selain dari puasa selama 1 bulan, mudik sendiri juga suatu perjuangan yang luar biasa. Di mana semuanya perlu bekerja sama untuk menyiapkan sehingga mudik bisa berjalan lancar. Sama juga dengan acara sore hari ini. Sore hari ini bisa terlaksana karena kita semua saling bekerja sama. Ya. Di rumah 3, baik dari pihak sekolah, kemudian juga para guru dan para siswa terutama, dan juga dari pihak yang memberi dukungan seperti Bank Indonesia dan juga pihak yang lainnya. Ya, kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu adalah supaya acara sore ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sehingga apa? Sehingga usaha yang dilakukan itu tidak akan bisa tercapai kalau kita ada pihak yang tidak secara maksimal mengimbangi pihak yang lainnya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kita memahami peran kita masing-masing, ya, porsi kita dengan komitmen yang kita lakukan, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga acara akan berjalan dengan sukses. Ya. Karena kalau tidak, nanti adalah apa? Pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi. Ya. Nah, acara ini saya sangat gembira sekali karena bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Dan mohon maaf saya tidak berada di Solo, jadi saya hanya bisa menyampaikan lewat Zoom. Nah, yang mau saya katakan adalah apa? Adalah bahwa kita akan maju dan sukses, ya, jika kita adalah bersama-sama, ya, dan kemudian juga kita berkomitmen bersama-sama. Nah, sehingga apa? Sehingga adalah apa yang akan dicapai oleh oleh SMA 3 sendiri, bagi kan semua saya yakin pasti akan tercapai. Nah, sehingga juga apa? Saya berharap bahwa adik-adik yang sedang sekolah di SMA 3, ya, semoga bersemangat, ya, seperti para guru, juga para ruganis, ya, yang sudah bersemangat untuk memajukan kita semua di lingkungan SMA 3. Sehingga dengan semuanya bersemangat, semuanya secara maksimal, sama seperti acara sore hari ini, ya, di mana semuanya bekerja sama. Demikian juga dengan persiapan yang dilakukan untuk menyambut Idul Fitri, Hari Kemenangan. Semuanya kita siapkan bersama-sama secara maksimal, maka pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya kira sedikit pesan dari saya adalah seperti itu. Semoga sore hari ini menjadi amanah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan berkati kita. Rafa, Papa mau kasih duit apa? Tapi kantongnya nanti minta Naya. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Endra yang berkenan memberikan sambutan pada sore.
tips hidup sukses, bahagia, dan berkah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Rumah 3 kepada Bapak Peri Warjio. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati wal iman wal islam wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzii khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Sama-sama saya cintai semuanya, seluruh sehat, pengurus dari rumah dan juga Pak Agung, kepala sekolah, dan seluruh para alumni yang ada di Rumah 3, SMA 3 maupun juga para alumni untuk SMA yang lain. Mas Joko, terima kasih dari BI Solo yang juga mengadakan acara ini. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahim dalam acara yang spesial digelar oleh Rumah 3 di penghujung hari Ramadan, bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Insya Allah sehari lagi kita akan merayakan hari Idul Fitri 43 Hijriah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Oleh karena itu, saya mengajak diri sendiri dan kita semua, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun dan semua ibadah kita yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan ini, apakah puasa kita, tarawih kita, tadabbur kita, kemudian zakat, infak, sedekah, dan wakaf kita, dan seluruh pekerjaan kita, apakah mengajar, apakah bekerja, ataukah apapun di selama bulan Ramadan ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan ibadah yang insya Allah akan menyempurnakan bulan suci ini. Dan semoga kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa-dosa kita sehingga kita kembali ke fitrah, kembali ke suci. Dan juga semoga kita diberikan rahmat dan berkah selama bulan Ramadan ini untuk kita bisa melangkah untuk tahun depan. Dan semoga kita juga memohon, mari kita memohon, semoga tahun depan kita juga diberikan oleh Allah untuk bertemu Ramadan 1444 Hijriah. Kita tidak tahu apakah esok Allah akan memanggil kita bulan depan, 3 bulan yang akan datang, kita tidak tahu. Itu adalah salah satu qadarullah, takdir Allah. Oleh karena itu, mari hari ini dan besok saya tahu kawan-kawan semuanya sedang sibuk untuk mudik, untuk kemudian merayakan kemenangan, dan kemudian juga sibuk dengan acara-acara yang untuk mudiknya, tapi saya mohon, betul-betul mohon, untuk hari ini dan besok malam ini luangkan waktu lagi. Dan besok luangkan waktu lagi. Jangan sampai kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja. Allah menciptakan 1 dari 12 bulan dan ada 3 bulan yang lain yang sangat spesial, yaitu adalah Ramadan. Spesial
yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sehingga setiap tahun kita betul-betul mengasah jiwa kita agar bisa kembali suci dan kemudian bisa melangkah ke depan untuk semakin baik. Semoga hari-hari esok kita akan menjadi lebih baik, tidak hanya sebagai pribadi, ya, agar kita juga sebagai pemimpin dan juga sahabat, agar kita menjadi better person, better leader, better friend, menjadi pribadi yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan juga sahabat yang lebih baik. Wherever you are, apakah sebagai kepala sekolah, apakah sebagai guru, apakah sebagai siswa, apakah sebagai karyawan, apakah sebagai ibu rumah tangga, suatu manusia kalau dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, tidak ada suatu perbaikan, berarti itu tentu saja kita tidak mengamalkan firman Allah dan kita tidak menjalankan misi kita sebagai manusia. Hidup kita akan semakin sia-sia. Itu adalah yang tentu saja pesan dari Ramadan ini. Dan marilah oleh karena itu di penghujung Ramadan ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu saja perayaannya baru Senin. Hari ini sama besok itu belum perayaan ya, merayakannya hari Senin. Itu pun kemudian kalau kita, tentu saya mohon maaf, saya refleksi diri sendiri, kalau memang kita bisa melewati Ramadan ini betul-betul dengan khusyuk ya. Itu, dan tentu saja pada hari Senin nanti saya juga ingin mengucapkan hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Judul yang ingin saya sampaikan adalah 5 tips untuk kembali suci. Ya, yang saya ingin sampaikan, semoga kita untuk 11 bulan yang akan datang jauh lebih baik dari 12 bulan yang lalu atau 11 bulan yang itu sebenarnya arti kemenangan. Itulah arti sebenarnya adalah suatu merayakan Idul Fitri. Kembali ke suci adalah itu. Yaitu adalah apakah 11 bulan yang akan datang itu kita akan menjadi pribadi lebih baik, menjadi pemimpin yang lebih baik, dan juga sahabat yang lebih baik. Yaitu modalnya adalah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini apakah kita bisa mensucikan kita? Mohon maaf, puasa itu diwajibkan dan juga oleh semua umat agama. Apakah Kristiani, apakah Hindu, Buddha, akan juga berbagai suku. Puasa itu adalah itu. Tapi puasanya agama Islam adalah puasa untuk kita kembali ke suci. Itu. Nah, oleh karena itu, keberhasilan kita, kemenangan kita bukan pada hari Senin sama hari Selasa. Kemenangan kita adalah 11 bulan yang akan datang. Apakah kita akan menjadi lebih baik sebagai pribadi, pemimpin, maupun sebagai sahabat. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tentu saja nanti 5 tips. Tapi sebelum itu, ini sebagai pengantar ya. Esensi dari puasa adalah untuk menuntun kita agar 11 bulan dan bulan-bulan berikutnya, agar kita tetap kemudian berada di jalan lurus, tetap di ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Agar kita tetap seperti betul-betul memaknai doa yang setiap sholat kita baca. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu agar seperti itu dan semakin baik. Itu adalah esensinya. Nah, oleh karena itu adalah tentu saja Allah memberikan pilihan kepada kita. Apakah 11 bulan yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya? Pilihannya A, kita tetap hidup dalam suatu kemalasan. Nah, kalau kawan kita berhasil, kita terus iri ya. Itu pilihannya ya. Atau kita juga
itu tidak hanya malas kemudian iri kepada orang lain, kemudian merasa kurang. Dapat 5 juta kurang, 10 juta kurang, 1 miliar kurang. Atau kita selalu negatif. Kalau orang lain ketemu pokoknya wajahnya, pokoknya bacaannya kita pastilah itu. Pasti itu orang kaya itu mesti korupsi lah. Itu negatif bawaannya baik. Itu adalah satu pilihan. Allah memberikan pilihan. Itu satu pilihan. Atau bagi anak-anak ya, udah malas-malasan, nggak pernah belajar, kawannya lulus nilainya baik, iri lah. Pasti nyontek lah gitu. Atau pasti dibantui Pak Agung lah gitu, seperti itu. Beberapa itu seperti itu ada. Itu satu pilihan ya. Itu Allah itu memberikan pilihan. Itu adalah pilihan. Nah, itu kalau pilihan itu yang dilakukan, pokoknya hidup kita akan sedih, merana, pokoknya wis tuwek elek gitu sampai seperti itu. Itu pilihannya. Tapi pilihan yang lain, apakah kita terus semangat, kerja keras, ya, belajar terus, ya, kemudian selalu bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selalu positive thinking. Itulah pilihan. Itulah pilihan yang kedua. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang kemudian pokoknya ya malas, iri, sedih, dan juga kemudian selalu negative thinking, atau pilihan kita adalah sukses, bahagia, dan berkah. Itulah pilihan. Tergantung kita. Allah itu menyediakan 1 bulan untuk mengingatkan kita, Peri, pilihnya jangan yang tadi, jangan yang negatif thinking, yang tadi, yang sukses, bahagia, dan berkah. Allah itu selalu begitu. Oleh karena itu, Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kesejahteraan di dunia dan akhirat lah. Seperti itu. Itulah tuntunan Allah. Dan oleh karena itu, Allah menyediakan 1 bulan supaya ingat kita. Ingat nggak kita akan dari mana kita berasal, ciptaan Allah. Apa yang sedang kita lakukan? Apakah sebagai ketua kepala sekolah SMA, wah Pak Agung langsung bangga, kepalanya gede lah, gitu seperti itu. Terus kemudian bermalas-malasan, kemudian iri. Mestinya enggak, kalau Pak Agung enggak. Diberikan jabatan kepala sekolah, semakin semangat. Berupaya menjadikan SMA 3 semakin lebih baik, bersyukur, dan selalu positive thinking. Ya, apalagi sekarang alumni rumah 3 bantuin, nah, itu alhamdulillah seperti itu. Nah, itulah kunci sukses, bahagia, dan berkah adalah, dan puasa adalah kembali kita mensucikan diri kita. Sebagai manusia setahun yang lalu kita banyak kesalahan. Selama bulan ini, mari terus kita masih ada kesempatan 2 malam ini untuk bermunajat. Mohon ampun. Supaya lepas dari puasa Ramadan ini betul-betul dosa-dosa kita diampuni. Jangan lewat Ramadan tanpa dosa kita diampuni. Rugi besar. Rugi besar. Masih ada kesempatan nanti malam. Nangis-nangis. Sampai gitu. Sampai mewek, sampai segala macam, pokoknya sampai sedih, jangan sampai ngelewatin Ramadan ini, dosa kita nggak diampuni. Allah sudah menjanjikan akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita betul-betul memohon ampun. Mari kita juga, makanya kita terus bermunajat kepada Allah, supaya kemudian kita diberikan oleh Allah untuk yang akan datang. Nah, oleh karena itu dalam hal ini perlu refleksi. Selama sebulan ini puasa itu ada 4 jenis ya. Puasa itu ada 4 jenis. Satu, ya sekali lagi, puasa itu diwajibkan kepada semua umat ya. Dan juga dilakukan oleh banyak orang. Binatang pun melakukan puasa. Ada 4 jenis puasa. Satu adalah puasa badan. Yaitu puasa untuk kita menahan makan minum lah. Itu binatang pun melakukan puasa. Beruang kutub itu selama musim dingin itu puasa 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada beberapa itu puasanya adalah 6 bulan. Itu puasa badan.
Kepompong itu ya, kupu kepompong itu melakukan puasa. Ular yang mau berganti itu juga puasa. Nah, apakah puasa kita hanya puasa badan? Hanya dapat lahar dan dahaga. Itu kalau itu, ya alhamdulillah kita puasanya sama dengan puasa binatang lah. Seperti itu ya alhamdulillah. Tapi kita tidak mau itulah. Nah, puasa yang lebih tinggi lagi kalau kita selama bulan puasa ini rajin tadarus, rajin, kemudian tahajud, taraweh, ya, seperti itu ya, menunaikan ibadah-ibadah ritual. Nah, itu lebih tinggi lagi. Itu sudah puasanya manusia itu. Yaitu puasa kita insya Allah akan lebih kuat agamanya. Mendapatkan hidayah agama atau hidayah din lah, seperti itu. Lebih tinggi lagi sebagai puasa manusianya. Puasa manusia itu tidak hanya puasa badan, tapi puasa tadi adalah puasa itulah yang kita terus kita lakukan. Bisa juga anak-anak itu kalian semua kalau selama puasa ini belajar karena sebagai Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti insya Allah mendapatkan hidayah yang disebut hidayah akal, hidayah pikiran. Puasa yang lebih tinggi lagi adalah puasa hati. Kalau kita sering kontemplasi, meditasi, merenungkan hidup kita, dan kemudian memohon ampun, memohon petunjuk agar tahun depan itu lebih baik. Itu puasa yang lebih tinggi. Yang kita sebut puasa hati. Puasa kolbu kita. Nah, mari hari ini sama besok, Jemonika puasanya apakah puasa badan? Kalau puasa badan, podo. Kalau puasanya binatang. Apa
Panitia, apakah sudah tersambung lagi? Sampun, Bapak. Oke, tadi mohon maaf tadi nggak tahu sambungannya dari sana atau dari sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ulangi lagi, mari saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya adalah mari kita melengkapi, menyempurnakan Ramadan ini betul-betul secara khusyuk. Sambil kita memang merayakan untuk santunan dan juga untuk kita bertemu dengan keluarga, mari malam ini sama besok saya mengajak diri dan kita semuanya. Satu, jangan Assalamualaikum. Ada gangguan jaringan di tempat saya. Sudah nyambung ya? Sampun, Bapak. Oke, matur nuwun. Mari kita lanjutkan. Sekali lagi, saya ingin mengajak diri sendiri dan kita semua yang ikut ini adalah mari kita menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan fasilitas atau yang karunia yang Allah yang luar biasa untuk 1 bulan ini tidak diampuni dosa-dosanya. Itu ya. Dan mari kita untuk bulan suci ini, untuk kita juga menakar apakah puasa kita, apakah puasa badan saja. Apakah puasa kita juga sudah puasa agama, ritual. Apakah puasa kita juga meningkat menjadi puasa yang tentu saja akal pikiran, supaya kita menambah ilmu pengetahuan. Apakah ilmu agama atau ilmu untuk hidup lebih baik. Apapun peran kita dan apa juga puasa kita sudah juga kita mendapatkan hidayah taufik agar kita bisa menjadi pribadi, pemimpin dan sahabat yang lebih baik. Itu adalah sebetulnya esensi dari puasa. Esensi dari puasa adalah kembali suci, kembali fitri, minal aidin wal faidin. Itulah itu. Semuanya adalah mari masing-masing menakar diri sendiri. Nah, itu. Nah, mari kita kemudian dengan puasa ini, mari menampaki 11 bulan yang akan datang. Insya Allah ketemu Ramadan yang akan datang untuk menjadi pribadi, orang, ya, pemimpin dan sahabat yang lebih baik, yang sukses, yang bahagia, dan kemudian berkah. Caranya bagi saya akan menyampaikan adalah 5 tip berikut ini.
Sebelum menyampaikan 5 tips, tentu saja kita paham bahwa 11 bulan yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya, hidup itu selalu ada ujian, selalu ada cobaan. Itulah hidup. Jadi nggak ada hidup tanpa ujian sama cobaan, itu nggak ada. Memang Allah itu adalah menciptakan, ya, dalam Al-Baqarah ayat 186 memang Allah menciptakan ketakutan dan kekurangan dan juga kegagalan, semuanya itu adalah diciptakan Allah untuk apa? Ya, Al-Baqarah 155, agar kita semakin sukses. Dari setiap masalah, ujian, cobaan itu bentuk Allah tuh sayang sama kita. Karena Allah menghendaki kita lebih baik. Jadi jangan menghindar masalah. Malah kalau perlu tentu saja untuk bisa berhasil dari satu ujian ke ujian yang berikut. Itulah kehendak Allah. Itu Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang terus berjuang. Itulah Allah. Jadi kalau kita menghadapi suatu ujian, cobaan, itulah berarti Allah masih cinta sama kita. Terus lakukan upaya terbaik dan insya Allah itu akan bisa lebih baik. Dan karena Al-Baqarah 186 mohon disimak, karena Allah selalu akan mengatakan, selalu akan di kita. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itulah janji Allah, dan janji Allah selalu benar. Sehingga 11 yang bulannya akan datang, siap-siaplah kalau hidup ini penuh ujian. Kalau memimpin SMA 3 ada ujian. Sebagai siswa ada ujian. Sebagai ketua rumah 3 ada ujian. Itu bukti Allah itu cinta sama kita. Ingin lebih baik kepada kita. Itu harus kita siap. Bahwa hidup itu adalah penuh ujian, cobaan dari Allah, dan keberhasilan kita. Kita bisa mengatasinya, memohon pertolongan kepada Allah, dan menjadikannya adalah suatu keberhasilan. Nah, 5 tips ini, ya, 5 tips ini akan saya sampaikan agar kita untuk bisa sukses, bahagia, dan berkah. 1, tips yang pertama, selalu yakin kepada Allah. Nah, dalam menghadapi ujian, masalah besar, menengah, kecil, yakin kepada Allah. Di dalam setiap masalah selalu ada solusi. Di dalam setiap kesusahan selalu ada kegembiraan. Di dalam setiap suatu kegagalan selalu ada keberhasilan. Dan Allah menjanjikan itu. Yakin itu. Dari kuncinya yang satu adalah yakin. Bahwa yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kita, membimbing kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin hasilnya tidak seperti yang kita inginkan untuk suatu tingkatan. Misalnya kita pengen naik gaji. Mungkin bentuknya bukan kenaikan gaji, tapi mungkin rezeki yang lain. Tapi yakin Allah akan selalu bersama kita. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaan dari Allah. Dan untuk itu, mari kita betul-betul memahami kata-kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada kekuasaan, tidak ada Tuhan selain
Allah. Itu betul-betul harus diyakini dalam suka maupun duka. Itu tip yang pertama untuk bisa sukses, bahagia, dan berkah. Tip yang kedua adalah memaksimalkan potensi diri kita. Ingat, Allah menciptakan diri kita masing-masing sangat luar biasa. Manusia selalu punya satu badan, panca indera, nafsu, akal, pikiran, dan hati, kolbu. Saya ulangi lagi, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sebaik-baiknya. Punya badan, itu sama dengan binatang. Binatang sama juga punya badan. Ya, punya nafsu, insting. Binatang juga punya. Ya, itu seperti itu. Punya indera, binatang juga punya indera. Bukan Pak Prof Indra ya, panca indera. Ya, seperti itu ya. Binatang juga punya panca indera. Jadi itulah bedanya manusia dengan binatang adalah pikiran. Pikiran itu apa? Pak Agung ya. Setiap manusia punya pikiran. Karunia Allah bisa memilih informasi. Jadi tidak manusia itu tidak bisa memilih informasi menjadi suatu pilihan. Semuanya bisa. Itu bedanya. Dan manusia bisa membuat keputusan, yaitu adalah akal, fungsinya membuat keputusan. Pikiran, informasi, akal membuat keputusan. Masalahnya, informasi yang dikumpulkan yang buruk-buruk aja. Lihat, itu pokoknya gosip tok. Gitu. Ya pikirannya tek, nggak bisa membuat pilah-pilah. Dipilih-pilih kebanyakan yang buruk-buruk, bagaimana pilihnya yang baik. Gitu. Kalau WA kita, ngomongan kita lebih banyak, yang kita pilih ya tetap negatif. Gitu. Makanya kemampuan pikiran untuk memilih, itulah kemampuan kita untuk mengendalikan informasi yang lebih baik. Nonton TV bagus, tapi too much nonton TV jelek. Ya seperti itu. Kemampuan akal akan kemampuan kita mengendalikan informasi. Kalau informasi yang kita kumpulkan itu dengan membaca buku, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, ya pikiran kita tokcer akan memilah cepat sekali. Seret itu bisa pilih. 3 pilihan gampang. Kalau pikiran kita dimasuki oleh tadi banyak belajar, banyak diskusi, kumpul orang-orang yang baik, yaitu pikiran kita bagus. Dan untuk itu akal kita bisa membuat keputusan. Itulah rasionalitas, itulah logika. Manusia punya kemampuan itu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah hati kita. Kita adalah itu betul-betul kemampuan untuk kreativitas, inovasi, merencanakan masa depan, bisa menganalisis masa depan, itulah dari kolbu kita, dari hati kita. Dan itu hanya kita peroleh kalau kita sering bermeditasi, berkontemplasi, dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada masa-masa kalau malam ya seperti itu. Ramadan ini sangat bagus. Makanya di adat Jawa itu ada kebiasaan untuk meditasi dan segala macam, untuk kita berkomunikasi langsung, membuat hidayah seperti itu. Jadi, ya, itulah bedanya rasionalitas antara akal pikiran, ilmu pengetahuan, itu ya, dan kolbu, kreativitas, inovasi, keindahan, rasa, itu ya seperti itu. Nah, makanya tip yang kedua, maximize our potential. Jadi sebagai pendidik, Pak Agung, dan juga kita, penasihat dan pengurus, anak kita itu adalah bagaimana kita untuk memberikan suatu informasi yang lebih banyak, lebih baik. Yang lebih baik, lebih banyak. Aktivitas untuk belajar, mengajar, itu lebih banyak.
agar pikiran kita sama-sama IQ-nya 120 itu lebih tokcer, memilahnya cepat. Akalnya bisa membuat keputusan cepat. Tapi lebih dari itu juga kita harus membangun karakter agar lebih spiritual. Agar terus kita kebiasaan juga untuk kita di sekolah, Pak Agung, kalau mau sekolah, mau belajar, usahakan untuk berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing. Itulah pembentukan karakter. Itu adalah betul-betul nanti bisa diberikan suatu hidayah Allah. Tip yang kedua, maximize your potential. Sama-sama IQ-nya 120, 130, hasilnya luar biasa. Kalau kita bisa maximize potential, yaitu pilih-pilih informasi yang masuk. Tambah ilmu pengetahuan, belajar, kumpul sama orang-orang baik. Agar pikiran kita lebih bagus, akal pikiran lebih gampang memutus, dan sering-seringlah kita berkontemplasi, dan kita semakin spiritual untuk bermunajat kontemplasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maximize our potential. Dan untuk itu kita semua bisa dan semakin baik, menjadi better person. Better person, yakin kepada Allah, dan yang kedua, maximize potensi diri kita. Tip yang ketiga untuk menjadi better leader, yaitu adalah plan your future. Suatu pribadi yang lebih baik tidak akan menjadi pemimpin yang lebih baik kalau tidak bisa merencanakan masa depan. SMA kelas 9 tentu saja perlu merencanakan. Setelah SMA nanti akan kuliah di mana. Setelah kuliah merencanakan akan berkarier di mana. Setelah berkarier bagaimana bisa promosi, meniti jabatan yang lebih baik. Itu merencanakan masa depan. Allah memerintahkan kita untuk merencanakan. Selalu melihat apa, mengevaluasi diri kita, dan selalu kemudian bisa kemudian merencanakan masa depan. Itulah perintah Allah untuk bisa merencanakan masa depan. Al-Hasr 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, termasuk juga hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah sudah memerintahkan kita membuat evaluasi dan merencanakan masa depan. Sehingga tip yang ketiga untuk pribadi untuk bisa lebih sukses, hidup sukses, bahagia dan berkah adalah merencanakan masa depan. Makanya Rumah 3 pun juga sudah ada program kerja tahunan. Makanya Jeng Monik juga sudah ada rencana setahun yang akan datang berapa. Mau 7 PPKP-nya apa saja, Jeng Monik, kemudian Pak Agung ya, itulah seperti itu. Sudah ada 7 PPKP. Bahkan juga ada program untuk tambahan lagi, tidak 7 PPKP, program peningkatan kualitas akademik, tapi juga untuk Olimpiade. Supaya SMA 3 tambah hebat. Itu sudah ada rencana. Jadi, tip yang ketiga untuk bisa sukses, bahagia dan berkah adalah rencana. Semakin rencana baik, minimal 50% akan berhasil. Itu pengalaman saya. Tip yang keempat adalah selalu kita hari ini lebih baik dari kemarin. Every day the best. Setiap hari kita ngajarnya juga lebih baik. Kita bekerja juga lebih baik. Kenapa? Rencana hanya tinggal rencana, kita tidak lakukan. Tidak akan berhasil kalau hari ini tidak mencapai keberhasilan. Ingat, kesuksesan besar berangkat dari kesuksesan kecil. Kesuksesan besar adalah kumpulan dari kesuksesan-kesuksesan kecil. Setiap hari campailah kesuksesan agar mencapai kesuksesan besar. Dan itulah everyday the best. Nomor 5 adalah kembali lagi
be positif atas karunia Allah. Yakin yang Allah ciptakan, karuniakan untuk kita adalah selalu yang terbaik. Be positif. Dan masing-masing orang sudah masing-masing juga positif kepada orang lain, menjadi sahabat lebih baik bagi orang lain. Be positif bahwa besok akan lebih baik, akan berhasil. Itu adalah langkah yang kelima. Harapan, optimis, selalu seperti itu sehingga hidup kita betul-betul penuh keberkahan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan sebagai renungan kita di penghujung bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua, mari malam ini sampai besok jangan sekali-kali lewatkan Ramadan ini tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada kita, ampuni segala dosa-dosa kita agar kita betul-betul kembali suci. Kembali suci. Mari dalam hari ini sama besok kita menghitung puasa kita sebulan ini apakah puasa badan saja. Semoga tidak. Semoga puasa kita menjadi puasa yang kita mendapatkan hidayah agama. Semakin kita semakin taat dalam beragama. Semoga kita puasa dalam bulan Ramadan banyak ilmu yang kita peroleh, ilmu agama atau ilmu untuk kita hidup lebih baik. Dan semoga selama bulan Ramadan kita dapat semakin dekat hati kita kepada Allah agar diberikan hidayah itu. Itulah hari suci. Itulah rayakan pada hari Senin mendatang. Itu sampai Senin. Dan berbekal itu mari kita merencanakan melihat untuk bisa lebih sukses selama 11 bulan yang akan datang. Agar insya Allah tahun depan kita bertemu dengan Ramadan lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berkah. Dengan menyadari bahwa 11 bulan yang akan datang, hidup ini akan penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi kita akan berdiri tegak karena cobaan dan ujian itu bentuknya Allah sayang sama kita. Ingin lebih baik dari yang sekarang. Ingin lebih sukses. Ingin lebih bahagia. Ingin lebih berkah. Oleh karena itu Allah itu adalah memberikan ujian dan cobaan kita apakah kita bisa. Itu yang kedua. Mari kita lihat 11 bulan yang akan datang siap menghadapi ujian cobaan dan kemudian mengubahnya menjadi suatu kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan. Itu nomor 2. Nomor 3, 5 tipnya untuk bisa sukses, bahagia, dan berkah. 1 tipnya, selalu yakin kepada Allah. Tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, maksimalkan potensi diri kita. Akal pikiran, kolbu hati kita menjadi raja. Bisa memerintahkan akal pikiran kita sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri bisa memerintahkan kepada indera kita agar selalu lebih positif dan agar badan kita dan nafsu kita itu sebagai rakyat. Jangan dijadikan nafsu dan badan sebagai raja, kebalik. Dan untuk itu nomor 2 selalu kita betul-betul memahami inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup kita mati dan kemudian ibadah kita hanya dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maximize our potential. Nomor 3, plan for the future. Plan for 1 year now. Apa yang mau kita lakukan supaya menjadi pribadi lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan juga sahabat yang lebih baik. Bagaimana membuat SMA 3 lebih baik lagi. Baik dari kepala sekolah dan guru-guru maupun dari alumni penasihat pengurus R3. Maupun kita akan setahun ke depan jadilah setahun yang lebih sukses
bahagia dan berkah yang terbaik. Ikhtiar maksimal, karya terbaik, dan selalu yakin Allah memberikan yang terbaik. Itu sukses, itu big sukses. Nomor 5 dan utama adalah selama kita. Allah akan membimbing kita. Allah akan selalu menuntun kita, memberikan hidayahnya, dan Allah selalu akan memberikan yang terbaik. Meskipun yang terbaik oleh Allah tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Tapi yang kita raih sepanjang kita sudah berikhtiar maksimal dan berusaha, berdoa, dan selalu seluruh hidup kita untuk Allah, insya Allah selalu akan yang terbaik. Itulah, mari kita tutup Ramadan ini betul-betul dengan confident kita, dengan wajah yang cerah, hati yang bersih, semangat Rumah 3, semangat SMA Negeri 3 untuk bisa hidup sukses, bahagia, dan berkah. Ingat yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dalam merayakan Ramadan ini, dan terutama untuk menapaki hidup kita lebih sukses, lebih bahagia, lebih berkah, menjadi better person, pribadi yang lebih baik, better leader, pemimpin yang lebih baik, dan sahabat yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan. Baik, jadi tadi kan udah dijelasin nih, Yok. Apa aja sih 5 kunci kebahagiaan itu? Nah, pertama itu kita harus selalu yakin kepada Allah. Kita harus selalu yakin apa yang kita minta. Oke, yang kedua apa nih, Yok? Tadi. Yang kedua, kita harus memaksimalkan potensi diri kita. Oke, itu contohnya gimana ya? Jadi apa yang menjadi bakat kita, keunggulan kita ini harus maksimalkan. Oke, jadi dengan hal-hal yang positif tentunya. Betul sekali. Jadi apa yang kita punya harus kita maksimalkan ya, seperti itu kemampuannya. Oke, yang ketiga terus merencanakan masa depan. Jadi kita setelah SMA nih, adik-adik SMA 3 nih, ke depan mau kemana nih? Oh, aku mau ke UGM, aku mau ke UI. Setelah ke UI, ke UGM, aku mau jadi ini nih, mau jadi itu nih. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, kalau Yoko, masa depannya mau merencanakan apa nih? Saya rencananya ini setelah lulus S1 ini saya mau lanjut S2. Oh, langsung lanjut S2. Wah, luar biasa nih ya, di UGM. Iya. Oke, kita doakan ya. Oke, baik. Yang nomor 4, selalu memberikan yang terbaik. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita harus memberikan yang terbaik. Contoh, kita belajar, ya belajar jangan setengah-setengah ya. Kita harus belajar maksimal, supaya hasilnya juga maksimal ya, seperti itu. Lalu yang kelima apa nih? Yang terakhir? Yang terakhir adalah kita harus berpikir positif, be positif. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang positif, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Oh, jadi nggak boleh overthinking gitu ya? Kalau zaman sekarang tuh overthinking gitu ya, nggak boleh ya? Biasanya anak-anak muda ya sukanya overthinking sekarang nih. Ya, aku overthinking juga.
memikirkannya. Siapa? Ya, Mas? jadi ada 5 pesan dari Mas Ferry, yaitu bagaimana sih tips hidup sukses, bahagia, dan berkah. Itu yang pertama adalah selalu yakin kepada Allah, memaksimalkan potensi diri kita, merencanakan masa depan, selalu memberikan yang terbaik, dan always be positive. Oke, seperti itu. Nah, ini nih luar biasa nih. Ini bangkunya udah penuh sekali ya ternyata. Ya, dari tadi mungkin kan juga ada ini ya, di jalan juga rame ya biasanya Iya, kalau macet orang-orang ya mau buka sekarang puasa, ya. apalagi malam minggu. Iya. Oke. Nah, boleh dong kita sapa siapa aja sih tamu kita pada hari ini supaya beliau Mas Ferry juga ngertos di sini siapa saja sih mengetahui tamu-tamu spesial kita. Oke, dari alumni SMA mana aja ini? Oke, boleh disebutin Mbak Yoko? Ini ada dari SMA Negeri 1 Surakarta. Wih, mana ini alumninya dari SMA Negeri 1 Surakarta? Nuwun sewu. Mas Mbak? Itu yang di sana. Di mana? Mas Agus. Oh, nggih, Mbak Ada Mbak Iva dan Mas Tulus Widayat. Iya. Nggih, wah luar biasa ini. Selamat sore Mbak Iva. Selamat sore Mbak Iva. Matur nuwun Sukerso bergabung dibuka bersama Rumah 3 pada sore hari ini. Nah, luar biasa nih. Anak Kasmaji nih. Oke. Apal mana lagi nih? Selanjutnya ada SMA Negeri 2 Surakarta. Wih, ada Mas Prihandono dan Mbak Isdaryati. Sugeng sonten Mas. Tadi nggak bingung ya Mas kesininya? Lumayan. Jadi nuwun sewu Mas, perkenalkan ini adalah rumah kami Mas, rumah dari alumni SMA Negeri 3 Surakarta, sekretariat Rumah 3. Boleh tepuk tangan dong. Ini kebanggaan kita ini untuk SMA 3. Lanjut lagi nih, udah dari SMA 2, SMA 3, oh kita SMA 3, oh ya lanjut SMA 4. SMA 4 Surakarta dengan yang hadir ini ada Mas Desi dan Mbak Yane, nuwun sewu. Mas Desi dan Mbak Yane. Oke, baik. Selamat sore Mas Mbak Yane, matur nuwun. Wah, ini dari anak SMA Catur. Oh ya, Oke, yang Catur. terkenal juga pintar-pintar juga itu. Iya, ini luar biasa juga. biasanya kalau ujian nasional banyak yang dapat 10 bulat loh di SMA 4 itu. Oh iya? Iya. Cuman kan SMA 3 juga gak kalah bagus. Oh iya, tentunya. Gak kalah bergengsi kita. Oke, lanjut. Siapa lagi sih? Selanjutnya dari SMA Negeri 5 Surakarta. Oke, ada Mas siapa? Joko Parianto dan Mas Agung Reza. Dan ada juga Mas Eko. Sugeng sonten ini ada Mas Joko. Mas Joko sama. Oke, belum. Ya, jadi mungkin masih dalam perjalanan. Di sini tadi Mas Joko udah konfirmasi juga. Mas ini saya masih jalan kayak gitu saat kita nge tadi kan. Mas saya masih berjalan, tunggu bentar. Oke, ya jadi nanti ya jadi juga ada dari SMA 5 nih, Rawu. Di sekretariat Rumah 3. Oke, lanjut apa lagi nih? Lanjut ada dari SMA Negeri 6 Surakarta. Wah, siapa nih? Bacain yuk. Mas Hasta Gunawan. Dan Mas Sigit Haryanto. Oke, Mas Hasta, Sugeng sonten, Wilujeng sonten. Oh, nggih di depan sendiri yok. Wah, luar biasa. Ini SMA ini nggak main-main loh ya. Ini SMA-nya Pak Presiden loh. Keren banget. Keren juga ini. Kalau kita Bu Presiden. Oh iya. Jadi besan di SMA kita tuh. Oke, lanjut SMA 6 udah. SMA mana lagi? SMA Negeri 7 Surakarta. Siapa itu? Dengan Mbak Yohana dan Mbak Heni. Wilujeng sonten Mbak Yohana. Wah, luar biasa dari SMA 7 ini. SMA Artis. Oh ya bener ya. Oh dari dulu terkenalnya SMA Artis ya. Kalau ngundang tuh yang kelas-kelas atas ya ininya. Apa artis-artisnya ya. Kita juga. Oke. Lanjutnya dari SMA mana ini Mas Agus? Dari SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Muha. Wow, terkenalnya. Nun sewu Mas Irfan. Mana? Oke, Mas Irfan.
Wilujeng sore Mas Irfan, ini luar biasa. Saya dapat kontak banyak sekali Mbak sama Mas Irfan ini luar biasa. Ya, kayaknya channelnya sangat banyak ini Mbak G. Mas Irfan ini. Terima kasih Mas Irfan sudah rawuh di acara kita. Lanjut, apalagi nih? Wah ini apa ya? Itu benar ya. Nostalgia apa ya? SMA. Oh, SMA-nya mantan ya. Iya. Dari SMA mana? Dari SMA Ursulin. Regina Pacis ini ya. Mbak Acis dan Mbak Tiwu Pandan Timur. Wilujeng Tondan, Mbak, luar biasa rawuh. Ini SMA swasta. Wow juga di Solo ya. Ini outputnya juga orang-orang pintar semua. Iya, keren. Ursulin. Penuh dengan kenang-kenang. Selanjutnya ada dari SMA Yosef dengan Mbak Sari Dasanta dan Mas Hanitio. Mbak Sar, Mas beliau sebelumnya juga ada waktunya di sekre rumah tinggal luar biasa ya. Lanjut. Apa ini? Dari tentang warga ini ada Mas Antonius dengan temannya Jemaat. Oke, luar biasa. Salam untuk teman-teman alumni SMK warga. Ada terus yang luar biasa juga ini. Saya hubungi langsung balas. Respon luar biasa itu outputnya alumni SMK luar biasa juga. Oke, mana lagi yang terakhir? Dari SMA Batik Surakarta, Mbak Asri dan Mbak Tinda. Wilujeng Sonten, Sampun rawuh. Oh, luar biasa Asri Wilujeng Sonten. Luar biasa cantik ini ya. Cantik kayak ketua umum kita juga cantik. Wilujeng Sonten sudah rawuh di kegiatan buka bersama rumah 3. Oke, itu kan tamu-tamu kita ya. Wow, luar biasa nih SMA Solo Raya alumni semuanya kumpul di sekretariat rumah 3, sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Dan kemarin juga ada yang apa ya? Mungkin bukan nanti saya ya. Harusnya naginya ke Mbak Monik kayak gitu ketemu kita. Kalau Mas, kapan sih kita SMA Solo Raya bolehlah bikin satu event yang gede kayak gitu. Nah nanti SMA 3 yang memproklamirkan, yang menggerakkan seperti itu supaya kita bisa bersatu. Itu pasti acaranya besar banget ya kalau bisa tercapai ya. Semoga kita doakan alumni SMA di Solo nanti bisa mengadakan satu event yang besar. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke. Acaranya habis ini apa lagi ya? Setelah ini akan ada games. Oh, ada games. Oke, gamesnya apa ini? Gamesnya nanti teman-teman yang ada di Zoom, baik yang ada di sini juga bisa ikut ya, untuk mengisi Google Form. Oh iya, Google Form. Nanti dari Google Form itu akan diundi 10 orang paling beruntung mendapatkan hadiah menarik dari rumah 3. Iya, dapat hadiah menarik. Wah, apa ini? Sudah bertanya-tanya. Oke. Jadi kami persilahkan kepada Mas, Mbak semuanya yang rawuh pada sore hari ini, yang membawa HP bisa mengisi Google Form. Nah, Google Formnya di mana nih? Kayak gitu. Nah, ada di poster sebelah bawah itu nanti ada Bit.ly rumah 3. Nah, itu silahkan untuk diundi. Nanti akan kami undi ya. Iya, 10 orang. Limited ya ini berarti. Oke, luar biasa. Oke, ini kita tunggu dulu ya berarti ya. Iya, kita tunggu dulu. Yang di sini mungkin bisa isi dulu Google Form-nya. Silahkan. Ada di poster. Yang di Zoom juga silahkan mulai mengisi. Iya. Ya, di Zoom sudah disediakan di kolom komentar ya. Silakan untuk langsung
apa dipencet itu di apa sih? Ditekan, Diklik oke. aja, diklik. Diklik, oke benar. Diklik formnya, silakan absen, Nanti nanti akan di kita situ unggah. ada nama, angkatan, dan juga nomor WA. Oh iya, benar sekali. Oke, baik, sebentar. Baik, untuk yang hadir pada sore hari ini di Sekretariat Rumah 3, Nuwun Sewu. Baik, mohon izin Mas Mbak semuanya. Nah, di sini ketika saya yang mengundang, Nuwun Sewu, saya Agro yang mengundang Mas Mbak semuanya untuk rawuh dari teman-teman alumni SMA lain, itu dibuka saja posternya, nanti di sebelah kanan bawah, itu kan ada tulisan 1 April 2022 pukul 16 hingga selesai. Nah, di paling bawah ada http://rumah3 hebat. Silahkan untuk dikunjungi lamannya, absen, siapa tahu nanti mendapat hadiah menarik. Ya, oke. Oke. Ya, jadi silakan apabila ada yang belum jelas, tidak apa-apa Mas Mbak, langsung saja Mas, saya belum jelas. Tidak apa-apa, nanti akan kami jelaskan. Ya, nanti dibantu sama kakak-kakaknya yang pakai baju hijau ya. Iya, baju hijau ini adalah baju baksos. Jadi yang perlu diketahui Mas Mbak semuanya, tadi sebenarnya acara kita itu dari pagi ya, 8 kita mengadakan pembagian bakso. Ya. Kemana aja sih Mas Agus? Nah, oke. Itu juga yang pertama untuk purna guru. Ada juga guru dari SMA 3. Lalu ada masyarakat sekitar. Dari SMA 3 Mas Yantu. Oh, keren. Dan ditambah lagi masyarakat sekitar yang ada di Sekretariat Rumah 3. Jadi luar biasa, tadi ada 500 paket bakso dibagikan. Wow, luar biasa deh. Wah, slogannya apa sih Mas Agus yang ada di belakang kaos itu? Wah, apa ini? Wah, aku lihat aja nih, kayaknya nggak kelihatan. Berbagi tidak akan membuatmu merugi. Ya, jadi memang. Nah, itu dia. Oke, ya baik. Jadi Nuwun Sewu Mas Mbak semuanya, kalau mungkin masih bingung, di sini ada kayak gitu, atau mungkin acungkan tangan saja ya, acungkan jari jempol, jari. Yang masih bingung bisa. Nggih, tidak apa-apa. Jadi nanti biar dibantu sama teman-teman dari Rumah 3. Oke. Di sini sudah pada isi semua. Sudah pada isi ini barangkali. Oh, Mr. Wal just always. Oke, gitu. Jadi memang luar biasa ya. Mau sholat aja diajak conversation with English. Mas dulu masa-masa SMA ya. Wah, luar biasa sih. Oh, enggak, baik. Bisa di-share lagi deh, Nuwun Sewu. Ini soalnya nomornya ada di saya semua ya. Jadi Nuwun Sewu Mas Mbak, ini coba saya share sekali lagi. Ya, kamu tunggu di sini. Aku tak lihat dulu linknya, oke?
Aduh, ini berhubung udah azan ini kita batalkan dulu ya ini bagusnya sambil nunggu. Oke? Oke. Oke, jadi nuwun sewu Mas Mbak. Jadi santai saja, nggak ditinggal kayak gitu. Jadi nanti akan saya share link terbaru dari kami untuk mengikuti apa ya ini sesi door prize apa apa ini? Iya ya, hadiah. Barangkali beruntung kayak gitu. Jadi kepada teman-teman sebelumnya kami silahkan untuk membagikan minum, makan kepada tamu-tamu kita dan Recording in progress. baik. Kita pimpin doanya, nun sewu nanti apabila saya salah, nggih, ini posisi lapar, kayak gitu. Nanti mohon untuk diingatkan doanya. Nggih, baik. Nun hadirin yang berbahagia, Roh ini, alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan selamat berbuka kepada seluruh mas mbak tamu hadirin yang berbahagia pada sore hari. Recording in progress.
Cek. Oke, baik. Jadi kita sudah mendapat kabar nih, sudah ada 190 peserta. Wow, keren banget 190 peserta. Ya, ikut roulette. Oke, jadi yang Oke, muter-muter itu ya. iya. Ini coba ini baru di setting yang untuk Ini kita kameranya. Oke. Oke. Ya, baik. Kita Teman-teman tunggu. yang di sini udah pada isi belum, Mbak? Nah, Isi ini Google Form? Sudah? Ada yang tua-tua raiso ngisi kanjangipun. nanti biar dibantu sama Nggih. Bisa nanti dibantu ini ya, Mas Mas dah. Miracle lagi bantu. Oh, Mas Miracle gitu. baru bantu. Oh ya, kita tunggu kalau Iya, seperti itu ya. Supaya siapa tahu kan iseng-iseng berhadiah. Betul. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya adalah rahasia. Yang jelas menarik. Oh, menarik. Oke, menarik. Kayak kamu dong. Udah buka puasa nih, udah boleh ya kayak gitu ya? Iya, udah boleh. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Oke. Oke, baik. Bagi Mas Mbak yang mungkin ingin mengisi apa itu daftar hadir, roulette, barangkali nih siapa iseng-iseng bisa berhadiah dapat. Nah, tapi masih bingung Mas caranya gimana ini? Nanti bisa dibantu sama Mas Miracle. Iya, gitu. ini Mas Miracle Untuk lagi ini. tuh. Oke. Lihat tuh. Oke, masih kita tunggu, Oke, masih kita tunggu nih. Sembari kita menunggu ini juga ya. Kayak gitu. Iya. Di sini mungkin ada yang belum bisa mengacungkan tangan biar Iya. bisa dibantu. Iya benar sekali. Sudah semua nih kayaknya, tinggal tunggu Mas Miracle ya ini ya. Iya, benar sekali. Oke. Wah, luar biasa. Sudah Mas Miracle? Sudah. Oh, nggih. Belum. Belum. Wah, ternyata banyak ini. Ayo teman-teman. Dibantu Ayo ini. yang lain mungkin bisa. Yang lain bisa dibantu. membantu Mas Mbak dari alumni dari SMA lain ya, dari SMA 1, SMA 2, SMA 3. Iya. SMA 4. SMA 4. Ya, luar biasa, dan SMA swasta yang juga luar biasa semuanya kayak gitu. Nah, bisa nanti dibantu sebentar, ini baru dibantu sama Mas Miracle. Baik, ini juga baru diatur untuk Zoom-nya supaya nanti Mas Mbak semuanya nih bisa lihat Bisa siapa. melihat ya. Iya, siapa aja yang dapat Beruntung ini. malam ini. Iya, yang beruntung. Kalau di depan kita mah udah ini ya. Roulette-nya udah ketinggalan. Kok kayaknya kecil-kecil banget ya ini. Maklum. Iya. Iya, jadi memang banyak sekali ya yang ikut ya ini ya. Seperti itu ya mungkin. Nah itu. Wow, tuh. Nggak kelihatan ya. Wah, sampai kecil-kecil sekali nggak kelihatan. Tuh, wow. Nah itu masih muter ya Mas ya. Masih muter terus ini muter. Nanti kita ambil 10 yang beruntung untuk mendapatkan merchandise. Oke, kira-kira saya beruntung nggak ya Mas? Oh, kamu ngisi ya? Iya dong. Waduh, lah ini kalau dapat ini MC-nya juga pengen dapat. Oh, Mas. pengen dapat iya. ya. Oh, iya. Mas Agri udah isi belum? Saya. Saya mah nanti lain ya. Nanti lain. Ya, hadiahnya lain ya, khusus MC. Nanti lebih spesial ya. Lebih spesial. Iya, apa ya? Dapatnya kode keras ini ya. Oh ya, kode keras buat teman sendiri. Iya. Wah, bentar lagi saya kan ulang tahun, Mas. Kadonya apa, Mas? Apa? Bentar lagi kan ini saya ulang tahun. Oh, kamu ulang tahun ya? Iya. Kadonya harusnya lebih spesial tuh. Kadonya apa sih kamu apa tuh? Maunya yang merah. Maunya yang merah. Merah? Iya. Waduh, apa itu merah? Apa ya merah? Itu loh Mas, yang wangi banget. Oh, kamu bunga mawar. Iya. Nanti dimarahin nggak tuh? Ada yang marah nggak? Ada yang marah? Iya, ini sekedar intermezzo sih ya kayak gitu. Ya. Kan bercandaan. Iya, jadi memang MC-nya suka godain ini. Memang yang Tadi laki-laki. di belakang udah godain berapa orang, Mas? Oh, enggak ya? Ya itu masih belum mengetahui apa-apa. Di bulan Ramadan aku suci. Waduh. Saya bertapa. Kayak tadi dawuhnya Mas Ferry, saya bertapa terus ya. Bertapa kapan dapat jodoh, kapan dapat jodoh. Semoga ini ya Mas, di bulan Ramadan ini tidak hanya sampai di sini aja, tapi setelah bulan Ramadan selesai, kita tetap bisa menjaga
hawa nafsu kita, bisa Iya. menjaga hal-hal baik yang Iya, kita benar. lakukan. Iya, hal-hal Betul. baik yang terutama kita laksanakan pada hari ini bisa Iya, terjaga terus ya. jaga terus ya. Perikatan Jangan antara hanya sampai bulan ini aja. alumni-alumni di Oke. SMA di Solo Raya bisa semakin solid Iya, kayak gitu ya. betul. Kita mengadakan acara yang gede nanti Bapak ya. Oke, Oke, sudah ini sudah sepertinya. Match Miracle sepertinya menggila. Oh, belum ada yang masih mengisi di sebelah sana. Oh, masih ada. Mana? Sudah. Sudah Sampun, ya. Itu. sampun. Oke, baik. Sampun. Oke. Alhamdulillah. Yuk kita mulai aja, Mas. Oke, langsung saja kita mulai. Kita hitung ya, kita hitung. Yoka dulu deh, Yoka ini yang pertama. Hitung 1 sampai 3. Oke. Yuk, Kita siap. hitung ya. 1, 2, 3. Silahkan diputar. Ya, bilang stop, Mas. Ini harusnya ada backsound-nya. Oke. Stop. Oke. Oke, ada Mbak Ivo Kusumawardani 2021. Wah, Berarti baru lulus baru ya? nih, fresh Fresh graduate dari SMA Ciga. Oke. Oke, Selamat untuk selamat Mbak Ivo. Ivo Kusumawardani. Ya, jadi Oke. nanti untuk merchandise bisa diambil di Sekretariat Rumah 3 setelah Lebaran. Iya. Apa? 10? 10. Oke, Oke. iya, siap. Kita putar kasih banyak. lagi. Ini baru 1 ya Oh, tadi. ini baru Oke. 1 ya. Masih ada 9. Tenang. Yang di sini Oke. jangan takut. Pasti Ya, kebagian. kamu kan berharap dapat kan hari ini. Iya. Oke, lagi deh. 1, 2, 3. Diputar. Mana kok belum muter Oke, ya? aku nggak muter. Muter di sana. Oke, ini lagi muter nih prosesnya. Oh, udah muter, udah Oke, muter. Cuman 1. memang tampilannya kayak gini. Macet, Mas. Oke. Kita bilang stop. Oke, stop. Lah. Akhirnya bener saya nih. dapet, Mas. Yoka Sarah Asafita. Itu kan tadi saya udah bilang. Nun sewu. Bu Ketum ini MC-nya sendiri yang gawat. Kira-kira gimana, Anjing? Sah ya? Gimana, Mbak? Enggak ini. Dapat Dapat merchandise, Mbak. Boleh. Aduh. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. rezekimu. Rezeki ya. Dari tadi udah ini Nun loh, sewu saya Mas isi Untarto. pertama. Rawuh nggih, nun sewu Mas Mbak semuanya. Dipun tepangaken beliau adalah Mas Untarto, Dewan Penasehat dari Rumah 3. Boleh tepuk tangannya? Nggih, beliau ini adalah Kepala DJBC Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur wilayah 2 aja Mas Untarto. Nggih, luar. Wah, hafal Mbak. Saya amin. Auto rekrut ya, auto rekrut. Iya, Iya. sebenarnya temanku sih yang bea cukai kayak gitu. Oh, Bisik-bisik, gitu. bro. Ini deketin sama Mas Untarto deh. Enggak, bercanda. Bercanda ya. Ya, siapa tahu malah saya yang jadi pegawainya ya. Iya, amin. Amin. Rezeki nggak ada yang tahu. Oke, Oke. baik. Lagi kita putar. 1, 2, 3. Kita putar dan stop. Oke, siapa yang keluar? Agronarinantera Prestio mendapatkan 1 unit mobil mewah. Oh, Nggak ada ya? hadiahnya kok lain ya, Mas? Nah, Oke, dia. ini Mbak Reata Reata Abelina Abelina Atala 2021. 2021. Oh. Ini kok yang fresh graduate pada dapat hadiah semua Iya, nih ya, ini Mas? berarti ikut tadi. Iya, Ya, ini ikut berarti. pengen mendengarkan tausiah dari Mas Ferry. Akhirnya Betul. teman-teman kita yang baru fresh graduate ikut acara Ikut kita. juga. Oke, lanjut lagi. Yang keempat. 1, 1, 2, 3. Oke, terus dan stop. Oke, siapa ini? Wah, ini udah ini, bunyi. Wah, ini, ini kayaknya wah, temennya ini. sendiri. Wah. Ya, Mas Jody Arjuna, Arjuna. angkatan 2020, lulusan 2020. Selamat kepada Mas Jody. Selamat kepada Mas Jody. Oke, Ini yang lanjut keempat lagi deh. ya. Sekarang yang kelima. 5. Kelima. Oke, yang kelima, bentar. Ini masih muter ya ini.
Masih Oke. Satu, 1, 2, 3. Putar agak lama biar Putar. ini yang angkatan atas juga dapat, Mas. Ini dari tadi angkatannya fresh graduate semua. Angkatan atas tuh Nah, ini Mas. Ini Mas sudah keluar, Mas. Oh, sudah keluar. Mbak, Wah, ini. Mbak Frida Yana, angkatan 88. Angkatan Oh, rumah 88. 3. Ini Selamat kepada Mbak Mbak Frida. Frida. Oke, ini juga Keren merupakan nih. pengurus ini, luar biasa juga ini Luar Mbak Frida biasa. ini. Oke. Lanjut deh. Lanjut yang ke-6. Lanjut yang ke-6. Yuk, Diputar. diputar. 1, 2, 3. Oke, dan Stop. siapa ini? Wah, ini masih Ini kenapa? ini masih belum lulus ini. Ini belum lulus. Ini tahun 2022. ini. Berarti Berarti oh baru dong. baru ya? Baru. Berarti sudah oh, ya. baru mau Sudah kuliah. kelulusan. Iya. Oh, baru mau kuliah. Baru Mbak mau kuliah. Khaira Salfaki nanti. Luar biasa. Apa? Oh, itu kan masuk. Oke. Tahun masuk. Tahun masuk. Tadi saya salah, Mas. Ya, Mbak Masukinnya Frida tahun tadi lulus. keluarnya 88 kayaknya. Ya udah oke deh, nggak apa-apa. Lanjut. Kita putar lagi. 1, 2, 3. Putar terus. Dan stop. Berapa? Ini yang keberapa nih? Wah, saya kok lupa ya. Ini tadi keberapa? Ketujuh kayaknya. Oke, Ini ketujuh sekarang ya. Oh, Afid Angga Trikusuma 2023. Berarti lulusnya masih tahun depan. Berarti ini gimana? Setahun lagi lulus. Oh, Oke, setahun lagi lulus. Berarti ini sekarang kelas 11 ya, Mas? Oh, kelas 11 atau kelas 12 ya? Naik kelas 12. Naik kelas 12. Wah, ini agak bingungin. Ya, oke, baik. Sekarang yang ke-8. Lanjut lagi yang ke-8. Kita putar. 1, 2, 3. Oke, siapa ini yang beruntung? Yang beruntung. Stop. Mikael Alfian Brilian Arianto. Selamat untuk Mas Mikael. Luar biasa. Atau Michael? Oh, Michael Jackson. Oke. Lanjut lagi. Yang ke 9. Oke, 2 lagi ya berarti ya. Oke, Tong. Yuk. 1, 2, 3. Putar. Putar memang agak dan macet ini ya. Stopnya. 1, 2, 3. Stop. Ini namaku nggak keluar ya. Nah. Waduh. Selamat kepada ini. Waduh, Mr. Warja. Ya. Mana ya? Tadi kayaknya masih Sholat. bisa. Oh, Mr. Warja baru iya. sholat. Oh, ini Wah, merupakan ini. hadiah karena beliau kan pas sholat akhirnya ya mendekatkan Memohon diri kepada ya memohon kepada Tuhan ya Allah siapa tahu rezeki untuk putra putri saya iya, gitu. betul. Mr. LG Guru Semaga. Oke, lanjut yang terakhirnya agak lama, Mas, jangan cepet-cepet. Oh gitu. Iya, agak lama. Oke, kita putar dulu ya. Oke. Sambil yang di sini mungkin berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Yang ada di Zoom juga hadiah berdoa terakhir dulu. Ya, sudah keluar, Mas. Udah keluar. Ya sudah. Mas Raffi Selamat Ahmad kepada Mas Raffi Ahmad. Oh iya. Raffi Ahmad. Wah, ini Crazy Rich. Oke. Crazy Rich Andara. Oke. Jadi udah 10 tadi. Apa tadi? Hadiah apa sih? Iya. Oh iya, door prize ya. Door prize kepada Mas Mbak semuanya, teman-teman yang rawuh baik di sini maupun yang Zoom. Di Zoom. Oke, baik. Nah, oke nih. Kita udah nih gamenya tadi kita muter rolling tadi. Udah dapat 10. Setelah itu ngapain gitu? Ngapain ini Mas Agro ya? Karena udah malam mungkin ini udah pada mau malam mingguan. Iya. Oke. Jadi lebih baik kita pamit undur diri. Kita pamit undur diri dan Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung berjalannya acara buka bersama Rumah 3
Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, Mas Mbak semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara buka bersama Rumah 3 tahun 2022. Oke. Saya Agronari Nantira Prestio dan Saya Yoke Sarasavita. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.